Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada kesempatan kali ini, Bu Wida akan menjelaskan tentang bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Sebelum kita belajar tentang bilangan bulat, kita mengingat kembali tentang nilai tempat ya. Mengingat kembali tentang nilai tempat. Ini kelas 2 atau kelas 1 sudah diajari sebenarnya, tetapi angkanya belum banyak. Kita ulang kembali. Nah, kita punya bilangan, ada angka 9, 8, 9, ada titik, 1, 4, 5, titik, 7, 3, 2. Kalau mengingat nilai tempat, itu kita harus dari belakang ya, nilai tempat itu, supaya tidak salah. Angka 2 menunjukkan satuan. Angka 3 puluhan, 2 dari belakang. Angka 7 ratusan. Angka 5 ribuan. Angka 4 puluhan ribu. Angka satunya ratusan ribu. Jadi kalau jumlah angkanya ada 6, itu sampai ratusan ribu. Angka 9 jutaan, sampai 7 angka itu jutaan ya. Yang 8 ini puluhan juta, 9 ini ratusan juta. Pasti ingat kalian ya. Angka 2, 5, 3, 4, 7, 6, 2. Bilangan ini ada 7 angka. Jadi bacanya gimana? Namanya gimana? Ya, 2 juta, karena di belakang ada 6 ya. Dibatasi 2 titik. 2 juta 534.762. Sekarang kalau soalnya 463.023, nulisnya gimana? Ya, 463.023. Nah, karena tidak ada ratusannya, langsung 23, maka ratusannya ditulis 0. Gimana? Sudah ingat kan? Nah, sekarang kita masuk ke bilangan bulat. Bilangan bulat, himpunan bilangan positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Jadi angka 1, 2, 3 yang positif-positif itu bilangan asli namanya. Kemudian bilangan asli yang bilangan positif ditambah dengan 0. Kalau dimulai dari 0 itu namanya bilangan cacah. Kalau dimulai dari angka 1 itu bilangan asli. Dimulai dari angka 0 itu bilangan cacah. Nah, kalau himpunan bilangan cacah yang mulai dari 0 tadi ditambah dengan bilangan negatif itu disebut bilangan bulat. Nah, ini dia gambarnya. 0. Mulai dari 0 ke positif itu bilangan cacah. Mulai dari 1 ke kanan itu bilangan asli, asli positif. Bulat positif. Nah, ini bulat negatif. Jadi angka-angka ini disebut bilangan bulat. Garis bilangan. Garis bilangan digunakan untuk membantu penjumlahan dan pengurangan dalam bilangan. Nih, garis bilangan. Mulai dari 0 ya. 0 di tengah dulu, kemudian ke kanan positif, ke kiri negatif. Angka semakin ke kanan semakin besar. Angka semakin ke kiri semakin kecil. Kita perhatikan garis bilangan ini. Semakin ke kanan semakin besar. Di sini angka 4. Ya kan? Itu besar. Di sini angka 5, tapi dia kecil. Karena apa? Dia negatif. Kalau positif itu angkanya semakin ke kanan semakin besar itu ya besar.
Tapi kalau negatif, angkanya iki tambah gede, tambah cilik nilainya. Karena dia negatif. Paham ya? Kalau ke kanan semakin besar. Kalau ke kiri negatifnya tambah gede, tambah gede, tambah gede, itu malah semakin kecil. Kayak ini. Negatif 1 sama negatif 2. Lebih besar negatif 1. Nah, kan ke kanan semakin kecil. Negatif 2 kan sebelah. Ke kiri semakin kecil. Negatif 2 kan lebih. Di kirinya negatif 1, berarti ini lebih kecil. Padahal kalau di positif, 1 sama 2 itu lebih besar 2. Nah, itu bedanya positif dan negatif. Kalau positif, angkanya semakin besar, ya semakin besar. Kalau negatif, kalau ke kiri, angkanya semakin besar, tetapi dia semakin kecil. Negatif 10 sama negatif 20, itu lebih besar negatif 10. Karena ada negatif E, berarti angka yang banyak itu malah semakin kecil. Nah, membandingkan bilangan bulat. Nah, tanda seperti ini artinya lebih besar atau lebih banyak yang di sebelah kirinya. Kalau yang seperti ini di sini, yang di sini itu lebih sedikit. Kalau ini sama besar. Contoh, 5 dan negatif 4. Ayo, angka 5 dan negatif 4. Lebih besar yang mana? Otomatis, kalau negatif dan positif dibandingkan, pasti lebih besar yang positif. Berarti tandanya menghadap yang besar. Nih. Iya, betul. Contoh kedua. Nah, ini sama-sama negatif. Negatif 16 dan negatif 8. Kalau angkanya, angka 16 sama 8 lebih besar mana? Lebih besar 16 kan? Nah, tetapi kalau negatif 16 sama negatif 8 lebih besar mana? Betul, lebih besar negatif 8. Meskipun angkanya kecil yang ini, tapi kalau ada negatifnya dia menjadi besar. Jadi tandanya adalah seperti ini. Jangan keliru ya, kalau positif 16 dan 8 lebih besar 16. Tapi kalau negatif, semakin angkanya ini semakin besar, kalau negatif dia akan semakin kecil. Betul. Sekarang mengurutkan bilangan bulat. Contoh, urutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Negatif 51, negatif 27, ada 14, ada 62, ada negatif 89. Ada positif, ada negatif. Berarti yang paling kecil adalah negatif. Ada negatif 51, ada negatif 27, ada negatif 89. Berarti yang paling kecil yang mana? Ya, kalau negatif adalah yang paling besar. Berarti negatif 89, negatif 51, negatif 27, 14, baru 62. Nah ini loh. Bu, ini kan besar. Kenapa di sini? Ya karena dia negatif. Ingat, kalau dia negatif, semakin besar dia semakin kecil. Kalau positif, semakin besar ya semakin besar. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, kita perhatikan dulu ini garis bilangannya ya. Sama, garis bilangannya itu harus ada 0, positif, dan negatif. Tapi sampai berapa angkanya itu tergantung soalnya. Aturannya dulu. Jika ditambah berjalan ke kanan. Jadi kita mulai dari 0. Mulai dari 0 ya, kayak di mana? Di SPBU ya. Kita mulai dari 0. Kalau ke kanan itu ditambah artinya ke sini, ke kanan. Kalau dikurangi itu ke kiri. Nah, jika ditambah atau dikurangi bilangan negatif, berjalan kebalikannya. Jadi, misalnya, nanti kita masuk ke contoh soal ya. Ini hanya saja. Kamu pertama ke kanan, positif. Kemudian dikurangi bilangan negatif. Seharusnya kalau dikurangi kan ke kiri. Tapi karena negatif berarti kebalikannya ke kanan. Nah, seperti itu. Langsung saja kita ke contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini kita lihat. 2 ditambah 3, 5. Nah, ini. Kita lihat ya.
Langkah-langkahnya. 1. Tarik garis dari 0 menuju ke angka 2. Ke kanan karena positif ya. Ini soalnya kan 2. Berarti kita tarik dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2. Sini, berarti sampai sini ya. Kemudian karena simbolnya operasinya ditambah, ini ditambah, maka berjalan ke kanan. Berjalan ke kanan. Positif 3 berarti berjalan 3 langkah ke kanan. Ditambah berarti berjalan ke kanan ya, tambah 3. Dari sini tambah 3. 1, 2, 3. Sini. Nah, hasilnya 5 dihitung dari titik berangkat tadi, dari 0. 5. Bisa, ini masih belum negatif-negatif, masih bisa. Contoh sekarang yang kedua. Nah, ini. 5 dikurangi 7. Nah, ini jawabannya negatif 2. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Kenapa bisa negatif 2? Yuk, kita lihat langkahnya. Tarik garis dari 0 menuju ke angka 5. Karena soalnya positif 5, berarti ke kanan. Dari 0 ke 5. Kanan. Karena simbol operasinya negatif, maka berjalannya ke kiri. Nah, dari sini 5, berjalannya ke kiri karena negatif 7. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sampai sini. Hasilnya dari 0 ke negatif 2. Nah, ini sudah agak pusing, nggak apa-apa. Matematika itu kalau kamu suka, nanti bisa sendiri. Tapi kalau kamu bayangannya angel-angel, Bu, angel temenan. Kalau bayangannya gampang, kamu nanti gampang ya. Contoh ketiga, sudah bulat. Nah, nggak apa-apa, nanti bisa. Negatif 11 dikurangi negatif 8. Awas, negatif 11 dikurangi kok negatif 8. Langkahnya, tarik garis 0 menuju ke angka negatif 11. Awas, kalau negatif berarti ke kiri. Seret. Sampai negatif 11 ya. Karena operasinya negatif, soalnya negatif, berarti berjalan ke kiri kan. Dari negatif 11 kita akan berjalan ke kiri. Tapi bertemu dengan negatif. Bertemu simbol negatif. Jadi kita berjalan kebalikannya. Seperti aturan yang tadi. Jadi nggak sido ke kiri. Tapi kebalikannya, ke kanan. Karena ketemu dengan negatif. Jadi nggak jadi ke kiri tapi ke kanan. Ulangi. Negatif 11 berarti dari 0 ke 11. Dikurangi, seharusnya ini berjalan ke kiri, ke sini. Tetapi dia bertemu dengan negatif. Berarti dibalik. Tidak jadi ke kiri tetapi ke kanan. Ke kanan 8 langkah. Seret. Ketemu di angka negatif 3. Berarti jawabannya dari 0 sampai negatif 3. Gitu loh. Ini contoh tadi. Dikurangi. Nggak jadi ke kiri. Dikurangi kan ke kiri. Bertemu negatif. Berarti nggak jadi ke kiri tetapi ke kanan. Tidak jadi ke kiri tapi ke kanan. Paham ya? Sekarang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum ke perkalian dan pembagian bilangan bulat, ini ada rumus tentang bilangan negatif. Positif ini dikalikan positif atau positif, nanti kalau bertemu positif itu hasilnya positif. Positif kalau bertemu negatif itu negatif. Negatif kalau ketemu positif sama ya, hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif, positif. Nah, bila tandanya sama, hasilnya positif. Sama-sama positif. Positif ambek positif. Positif. Negatif ambek negatif. Podo-podo negatif. Hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Positif ambek negatif. Negatif. Negatif ambek positif. Negatif. Nah, lek sama, positif. Nek beda, negatif. Kuncinya harus hafal perkalian. Lek gak hafal, gak iso.
Contoh soal. Nah, bentar. Sebelum ke perkalian, Bunda beri contoh ke penjumlahan dan pengurangan dulu. Nanti pakai aturan ini ya. 6 dikurangi 2, biasa, 4. Negatif 3 ditambah 4, 1. Nah, ini gini. Negatif 3, anggap saja kamu duwe utang pensil nang koncomu telu. Kamu duwe utang telu. Lah, saiki kamu duwe positif 4, berarti kamu duwe 4. Nek kita punya hutang kan kita harus bayar dulu. Kita punya hutang 3. Kita sudah punya pensil 4, kita bayar dulu ke teman kita. Oh, tak bayar utangku pensil 3. Berarti kamu masih punya pensil apa enggak? Masih ada sisa toh. Berapa? 1. Sisanya 1. Berarti hasilnya adalah positif 1 karena kamu punya sisa dari bayar utang tadi. Gitu loh. Ya, ini kalau kamu pakai cara cepat, tidak pakai garis bilangan. Yang ketiga, negatif 6 dikurangi 2. Hasilnya negatif 8. Cara berpikirnya, duwe utang negatif 6. Duwe utang 6. Duwe utang 6. Utang apa? Utang buku atau utang raktir mangan. Duwe utang 6. Lah, durung dibayar wis utang maneh loro karena negatif 2. Utang 6, utang maneh loro. Berarti negatif 8. Utangnya tambah akeh, tambah 8. Nih, 3 dikurangi 7. Kamu duwe telu. Tapi katene utang 7. Kamu duwe pensil telu. Mau utang 7. Lah temenmu ya gak jadi ngutangi. Kamu butuh 7. Loh, kamu duwe telu ngono lho, kok utang 7? Ya berarti utangnya 4 kan, kamu punya 3. Butuhnya kan 7. Berarti hanya kurang 4. Berarti utangnya tinggal 4 kok, tidak jadi utang 7 karena sudah punya 3. Nomor 5. Nah ini 5 dikurangi negatif 7. Ini pakai cara ini. Negatif ketemu negatif. Nah, jadi positif. Negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif, positif. 5 ditambah 7, 12. Bu, katanya ini untuk perkalian. Kok dipakai di penjumlahan? Ini kan hanya perkalian tanda. Ini artinya tanda ini apabila bertemu saja. Judulnya perkalian bukan berarti hanya untuk perkalian. Untuk penjumlahan juga bisa untuk menghitung cepat. Tidak pakai garis bilangan atau tidak pakai ini mikir utang-utangan, ya. Negatif ketemu negatif, positif. Yang ke-6. 13 ditambah negatif 6 lah. Positif ketemu negatif. Positif ketemu negatif. Berbeda tandanya. Hasilnya negatif. Nah, 13. Berarti ini berubah tandanya menjadi negatif 6. 7. Paham ya? Nah, sekarang kita ke perkalian. Ini. Gampang kalau perkalian. Di sini negatif, di sini positif. Kamu hitung dulu. 25 dikali 4 itu 100. Dihitung sih, negatifnya kok carry. 25 dikali 4 itu 100. Nah, di depan itu negatif. Di belakang positif. Berarti negatif ambek positif. Hasilnya negatif. Nah, seperti itu kalau perkalian. 2. Negatif 10 dikali 12. Negatifnya kok sik dipikir carry. Saiki 10 sik kali 0, 12. 10 dikali 12 itu 120. Sekarang perkalian tandanya. Negatif kali negatif. Negatif kali negatif. Positif. Berarti 120-nya positif. 3. 15 dibagi negatif 3. Dikalikan dulu angka, dioperasikan dulu, dihitung dulu angkanya. 15 dibagi 3 dulu. 5 kan hasilnya. Nah, sekarang positif ketemu negatif. Hasilnya negatif.
20 dibagi 5, 4. Negatif ketemu negatif. Simbolnya sama, berarti positif. Nah, itu tadi tentang perkalian bilangan bulat. Kalau tandanya bertemu. Sekarang kalau hitung campuran. Urutan pengerjaan hitung campuran. Jika terdapat operasi hitung di dalam kurung, nanti didahulukan. Jika ada perkalian dan pembagian, yang didahulukan yang sebelah kiri. Jika ada penjumlahan dan pengurangan, yang didahulukan sebelah kiri. Jika ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian. Baru menghitung penjumlahan dan pengurangan. Contohnya ini. Ini penjumlahan dan pengurangan semua ya. 25 dikurangi negatif 5 ditambah 6 dikurangi negatif 12 dikurangi 4. Nah, negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif. Kita ubah dulu tandanya. 25 negatif ketemu negatif kita ubah menjadi positif. 5-nya ditulis ditambah 6-nya ditulis. Negatif ketemu negatif jadinya positif. 12 dikurangi 4. Tinggal ditambahkan. 25 tambah 5. Tambah 6. Tambah 12. Dikurangi 4. Nah, bisa ya? Contoh kedua. Nah, ini. Ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang didahulukan adalah pembagian dan perkalian. Ini dulu, dibagi dulu. Terus dikalikan. Baru ditambah. 20 dibagi 2. 10. Tandanya negatif dan positif, berarti negatif. Ini tetap positif. Negatif 4 dikali 3. 4 kali 3, 12. Negatif kali positif, negatif. Awas, bertemu di sini. Positif ketemu negatif. Nanti hasilnya menjadi negatif. Negatif 10, negatif 12. Utang 10, dorong dibayar, wis utang meneh 12. Berarti utangnya tambah akeh. Utangnya 22. Contoh soal cerita. Suhu dalam sebuah ruangan awalnya 18 derajat Celcius. Kemudian suhu meningkat 5 derajat. Berarti kalau meningkat itu ditambah apa dikurangi? Ya, ditambah. Pada siang hari suhunya turun. Nah, kalau turun ditambah apa dikurangi? Betul, dikurangi. Pada malam hari meningkatnya pada siang hari ya. Tidak, ulangi. Suhu pada sebuah ruangan awalnya 18 derajat Celcius. Awalnya 18. Kemudian meningkat 5 derajat pada siang hari. Berarti ditambah ya, karena meningkat ya. Kemudian suhu turun. Turun 7 derajat pada malam hari. Saat ini suhunya berapa? Nah, ini. 18 meningkat tambah 5. Turun tambah 7. Dikurangi 7. 16. Gampang. Nomor 2. Suhu dalam sebuah ruangan mulanya negatif 5. Awal-awalnya negatif 5. Kemudian suhu tersebut dinaikkan 3 derajat Celcius setiap setengah jam sekali. Nah, naiknya 3 derajat. Berarti naik itu kan ditambah. Tapi setengah jam sekali. Lah, setelah 4 jam naik berapa? Nah, kalau 1 jam itu kan 1 jam itu ada setengah tambah setengah. Berarti kalau setengah jamnya itu 3 derajat, berarti 1 jamnya berapa? Kalau setengahnya 3, kalau 1 jamnya betul 6 ya. Kalau 1 jamnya 6. Sedangkan ini dikalikan 4. 4 jam. Setengah jamnya 3. Kita lihat. Ya, betul. Negatif 5. Awalnya negatif 5 ditambah 3 kali 8. 3-nya adalah kenaikannya 3 ini. 8-nya dari mana, Bu? Ya dari 4 jam. Loh kan 4 kok 8 lah. 4 jam kan 3 derajatnya setiap setengah jam. Berarti naiknya kan
setengah jam, 1 jam, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 8. Berarti 3,5, 4 jam. Jadi selama 4 jam itu ada 8 kali kenaikan. Karena di sini tertulisnya 3 derajat itu setiap setengah jam. Supaya 4 jam berarti setengah jamnya itu dikalikan 8. Nah, kalau ada perkalian berarti yang didahulukan perkalian. 3 kali 8 itu 24. Berarti negatif 5 ditambah 24. Utang 5 wis duwe 24. Berarti 24 ini gawe nyaur 5. Tinggal 19. Terima kasih anak-anak. Itulah materi tentang bilangan bulat. Matematika itu tidak sulit. Hanya bagaimana kita mencintainya. Semakin kita suka, matematika akan terlihat mudah. Tapi semakin kita merasa sulit, pasti akan jauh lebih sulit. Kuncinya satu, hafal perkalian. Kalau sekarang kalian belum hafal perkalian, dihafalkan dulu, dilatih dulu perkaliannya. Supaya ketika ketemu soal-soal, kamu tidak merasa sulit. Karena matematika itu asik dan menarik. Terima kasih, semoga kalian sehat-sehat di rumah, semoga pandemi segera usai, jaga kesehatan, ibadahnya jangan ketinggalan, sampai jumpa di sekolah ketika pandemi sudah usai. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.